Hari yang paling sakral dalam seluruh rangkaian ibadah haji telah tiba, 9 Zulhijjah. Hari ketika seluruh jemaah haji dari penjuru dunia berkumpul di satu titik suci, Padang Arafah. Tempat di mana doa-doa langit dibuka selebar-lebarnya. Namun, alih-alih bermunajat dengan khusyuk, ribuan jemaah justru terlunta-lunta di pinggir jalan. Mereka menangis, kehausan, kelaparan, dan tidak tahu harus bagaimana. Semua karena satu hal, mereka tidak berhasil sampai ke Arafah. Sistem transportasi padat. Banyak bus tak muncul. Sebagian bus hanya lewat. Dan sebagian besar jemaah, terutama yang datang tanpa izin resmi, akhirnya hanya bisa pasrah. Menatap dari kejauhan tempat di mana wukuf seharusnya berlangsung. Inilah tragedi nyata ibadah haji 2025. Tragedi yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata, bahwa haji bukan hanya soal niat, tapi soal kepatuhan, aturan, dan kesiapan sistem. Sebelum kita lanjut mengungkap bagaimana semua ini bisa terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab, yuk, bantu kami dengan menekan tombol subscribe. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan informasi akurat dan mendalam seputar dunia haji dan keumatan. Dan jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut Anda, siapakah yang paling bersalah dalam tragedi ini? Oknum travel? Jemaah ilegal? Atau sistem Saudi? Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang tak bisa digantikan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, Al-Hajju Arafah, yang berarti haji itu adalah wukuf di Arafah. Jika seseorang tidak hadir di Arafah pada waktu yang ditentukan, maka hajinya tidak sah. Inilah yang membuat fase ini sangat krusial. Namun pada 2025, menjelang fase puncak ini, kekacauan justru meledak. Ribuan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Pakistan, India, dan sejumlah negara Afrika, dilaporkan terlantar, tidak terangkut ke Arafah. Salah satu akar masalah besar tahun ini adalah membludaknya jemaah non-kuota alias tidak resmi. Arab Saudi memperkirakan jumlah jemaah ilegal tahun ini meningkat drastis hingga lebih dari 400.000 orang. Dari angka itu, sebagian besar tidak memiliki akomodasi, tidak masuk sistem pelacakan resmi, dan tidak mendapat jatah transportasi dari Masyari, organisasi penyedia layanan jemaah. Para jemaah ilegal ini datang dengan berbagai cara, termasuk menggunakan visa ziarah atau visa kerja, menumpang pada jemaah negara lain, atau bahkan sengaja diselundupkan oleh oknum travel yang memungut biaya hingga puluhan juta rupiah per kepala. Arab Saudi sudah sejak awal memperketat pengawasan. Mereka menerapkan sistem digitalisasi berbasis smart card, kartu pintar, pelacakan GPS pada bus, dan pengawasan kamera di tiap jalur. Namun, pada hari-hari jelang Arafah, kekacauan tidak terhindarkan. Karena jemaah ilegal memaksa naik ke bus yang bukan hak mereka, bahkan menyamar sebagai jemaah resmi. Beberapa video viral menunjukkan jemaah tanpa ID resmi berdesakan memanjat ke atap bus. Sebagian bahkan berjalan kaki hingga belasan kilometer ke arah Arafah. Kondisi ini menyebabkan antrian panjang di jalur Mina, Musdalifah, Arafah. Beberapa kloter resmi ikut terdampak karena bus mereka tertahan. Waktu terus berjalan, dan ketika matahari hampir tergelincir, ribuan jemaah belum juga sampai ke Arafah. Menurut laporan dari PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji, Indonesia, ada beberapa kloter dari embarkasi Jakarta dan Surabaya yang mengalami keterlambatan menuju Arafah. Bus pengangkut mereka tertahan karena jalur ditutup sementara oleh aparat Saudi guna mengurai kepadatan. Petugas Indonesia telah melakukan upaya maksimal. Koordinasi dengan Masyari, menyediakan jalur alternatif, menyalurkan logistik, dan mendampingi jemaah agar tetap sabar dan menjaga kesehatan. Namun tetap saja, sebagian dari mereka baru bisa masuk Arafah jelang maghrib, sangat mepet dengan waktu wukuf. Salah satu jemaah asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, seorang nenek berusia 71 tahun bernama Hajah Ma'munah, menangis terseduh di bahu petugas.
Ia sudah menabung selama 15 tahun demi bisa berhaji. Namun karena ikut travel nakal yang menjanjikan jalur furoda, visanya ternyata palsu. Ia diturunkan di pinggiran Makkah dan sejak hari Tarwiyah harus bertahan hanya dengan air zam-zam dan kurma. Ketika hari Arafah tiba, tidak ada satupun bus yang mau membawanya. Ia hanya bisa duduk di pinggir jalan, menyaksikan bus-bus lewat sambil menangis, seraya berdoa agar Allah tetap menerima niatnya. Kisah seperti Hajah Ma'munah bukan satu atau dua. Banyak jemaah terlantar, tua, muda, bahkan balita. Semua demi satu tujuan suci, berhaji. Namun jalan yang mereka pilih tidak melalui jalur yang sah. Otoritas Arab Saudi bertindak tegas. Dalam sehari menjelang Arafah, lebih dari 300 pos pemeriksaan didirikan di semua akses menuju Arafah. Mereka memeriksa kartu haji, dokumen, dan gelang elektronik. Jemaah ilegal langsung ditahan, didenda, bahkan ada yang dipulangkan paksa ke Jeddah dan ditahan. Beberapa travel agen asal Asia Tenggara kini sedang dalam penyelidikan karena diduga menyelundupkan jemaah ilegal dengan memalsukan ID dan atribut resmi. Peristiwa ini menyisakan pelajaran pahit, bahwa keinginan berhaji harus disertai kesabaran dan ketaatan terhadap regulasi. Mengejar ibadah dengan jalan pintas bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga menggagalkan ibadah orang lain. Para jemaah resmi yang sudah tertib, terdata, dan membayar dengan sah pun ikut terdampak karena sistem transportasi jadi kacau. Kejadian menjelang puncak haji 2025 ini adalah alarm keras bagi semua pihak. Dari calon jemaah, travel, hingga pemerintah. Haji bukan soal siapa yang paling nekat, tapi siapa yang paling tertib dan sabar menunggu gilirannya. Untuk Anda yang belum berangkat haji, bersabarlah. Ikuti jalur resmi. Jika memang belum tahun ini, bisa jadi Allah sedang siapkan waktu terbaik untuk Anda. Daripada menjadi korban haji ilegal, lebih baik menunggu dengan cara yang benar dan insya Allah berkah. Dan bagi pemerintah Indonesia, edukasi dan pengawasan terhadap travel nakal harus ditingkatkan. Jangan sampai tahun depan, cerita seperti ini terulang lagi. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan subscribe untuk terus mendapatkan update dan fakta lapangan seputar haji 2025. Berikan komentar dan sebarkan ke keluarga atau kerabat Anda yang mungkin berencana berhaji agar mereka tidak jadi korban. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.